Selamat bertemu kembali. Selamat berjumpa saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari ini. Saya akan melanjutkan dari Wahyu pasal yang ketiga, mulai dengan ayat yang ke-14. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dan ajar setiap kami senantiasa mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan. Biarlah ini kesempatan di mana kami juga boleh bertumbuh di dalam anugerah-Mu untuk mengenal-Mu lebih dekat lagi Tuhan, untuk hidup di dalam Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Berikan berkat surgawi-Mu ketika kami juga boleh membaca firman-Mu, merindukan kebenaran-Mu Bapa. Berikan berkat surgawi-Mu, ampuni untuk segala dosa-dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, hari ini kalau kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan rohani kita. Wahyu pasal yang ketiga mulai ayat 14, saudara. Saya akan membaca gereja yang ketujuh, gereja yang terakhir dari Wahyu pasal yang kedua dan ketiga, yaitu jemaat atau gereja Laodikia. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudaraku, kepada jemaat gereja di Laodikia, Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai Amin, sebagai Amin. Saksi yang setia, the faithful, dan saksi yang benar, the true witness. Awal atau permulaan dari penciptaan. Yesus adalah Amin, saudara. Seperti apa yang dicatat di sini. Yesus adalah kepastian. Di dalam Yesus ada kepastian. Anda mau mencari kepastian? Carilah Yesus. Segala yang dikatakan Alkitab tentang Yesus dan oleh Yesus sendiri akan digenapi. Khususnya apa yang menjadi isi dari kitab Wahyu ini, kitab nubuatan ini. Oleh karena itu kembali saudara, kalau Anda sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Tuhan, belum pernah membaca kitab Wahyu, bukalah, karena kitab ini
adalah kitab yang sebenarnya berisi janji bahagia dari Tuhan sendiri. Janji bahagia dari Tuhan kepada setiap orang yang mau membaca, mau mendengar, dan mau menyimpan, mau mentaati isi daripada kitab Wahyu ini. Ya. Yesus adalah amin, Yesus adalah kepastian segala yang dikatakan Alkitab tentang Yesus dan oleh Yesus sendiri akan digenapi. Jadi tolong saudara, perhatikan. Di dalam Yesus tidak ada menawar. Ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam firman-Nya jangan ditawar. Karena Yesus adalah amin. Ya. Jadilah orang Kristen, jadilah pengikut Kristus yang memang hidup di dalam keaminan Yesus, di dalam kepastian Yesus, di dalam firman Yesus. Ya, jangan bermain dengan kata-kata Tuhan Yesus, jangan permainkan Tuhan Yesus. Ya, jangan anggap apa yang dikatakan Tuhan Yesus tidak akan terjadi, tidak akan digenapi. Ya, akan digenapi, saudara. Kalau Anda bermain dengan api, ya Anda bisa terbakar. Kalau Anda bermain dengan Tuhan, Anda juga akan berhadapan dengan Tuhan. Oleh karena itu, jika Anda jemaat Tuhan, Anda gereja Tuhan, Anda membaca dari Wahyu pasal kedua dan ketiga ini, Anda akan belajar banyak sekali, saudara. Bagaimana menjadi jemaat yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki. Jadi kembali, perhatikanlah, tolong perhatikan, agar Anda tidak bermain-main dengan Tuhan Yesus yang adalah amin. Bagi saya, bagi saudara yang sudah jadi Kristen, ya, jangan remehkan firman Yesus. Jangan abaikan, ya. Khususnya bagi yang berisi perintah untuk kita lakukan sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan. Yesus adalah yang setia dan saksi yang benar. Yesus telah setia menunaikan tugas Bapa. Meskipun Yesus harus mati di dalam penderitaan bagi dosa manusia, tetapi itu semua sudah Yesus tunaikan. Dengan setia telah dijalaninya. Ketika berada tinggal di antara manusia, saudara, Yesus telah menyaksikan Allah yang benar. Dan kebenaran Allah itu telah disaksikan oleh Yesus. Di dalam Yesus yang setia, penuh dengan kebenaran, manusia yang mau mencari kebenaran hanya bisa sebenarnya mendapatkan kebenaran yang absolut itu di dalam Yesus, karena Allah sendiri telah menyatakan sebagai Allah yang benar di dalam Yesus. Yesus adalah Allah yang diutus, Allah Anak yang diutus oleh Allah Bapa, dan di dalam Yesus manusia akan bertemu dengan kebenaran. Karena Yesus telah dengan setia, ya, menunaikan tugas Bapa, menyaksikan siapa Allah yang benar. Sebagai manusia akan mendapatkan kebenaran yang absolut tentang Allah yang benar di dalam Yesus yang pernah tinggal di antara manusia. Di dalam Yesus manusia boleh menemukan kebenaran tersebut. Segala yang telah diciptakan Allah, Yesus yang menciptakan. Yesus ada bersama-sama dengan Allah sejak semula, dari kekekalan kepada kekekalan. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Yesus telah ada sejak semula.
Yesus berasal dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Saudara, seperti halnya keenam jemaat sebelumnya, ya. Laodikia jemaat yang ketujuh, gereja yang ketujuh, gereja yang terakhir di dalam ayat 2 dan 3 ini, Yesus juga mengetahui kondisi jemaat Laodikia. Tuhan Yesus mengetahui kondisi setiap jemaatnya. Dan jemaat ini adalah jemaat yang suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Bukan jemaat yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus sendiri telah menyatakan jikalau Dia berada di antara gerejanya, di antara kaki dian emas, memperhatikan, menginspeksi jemaatnya, melihat bagaimana kehidupan jemaatnya, gerejanya, termasuk saat ini bagaimana Tuhan juga memperhatikan kehidupan saya dan Anda sebagai orang Kristen jemaat Tuhan. Sehingga kembali, jangan kira Tuhan tidak tahu pekerjaan Anda, Tuhan tidak tahu perbuatan saya sebagai orang yang mengaku Kristen. Tuhan tahu, saudara. Apakah saya dingin, panas, atau suam-suam kuku? Tuhan tahu apakah Anda dingin, panas, atau suam-suam kuku, saudara. Karena Tuhan berkeliling di antara gerejanya, di antara jemaatnya. Oleh karena itu, saudara, ya, jemaat yang didapati sebagai jemaat atau gereja yang suam-suam kuku ini, apa yang akan terjadi? Akan dimuntahkan oleh Tuhan dari mulutnya. Wah, ya. Gereja yang suam-suam kuku akan dimuntahkan sendiri oleh Tuhan dari mulutnya. Artinya apa? Ya, ini bukan gereja yang aku kehendaki. Ya. Ini bukan kehidupan jemaatku. Kehidupan jemaat tidak suam-suam kuku seperti jemaat gereja Laodikia. Sehingga kembali perhatikan, saudara, kalau Anda belum pernah belajar dari Wahyu 2 dan 3 sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, bahkan sebagai hamba Tuhan, belajarlah. Belajarlah dari Tuhan Yesus melalui Wahyu 2 dan 3, sehingga Anda akan lebih jelas menjadi jemaat Tuhan yang seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga pada akhirnya, ya, kita tidak salah menjadi jemaat yang seperti kita maui sendiri. Salah satunya menjadi jemaat yang suam-suam kuku yang pada akhirnya kalau tidak bertobat akan dimuntahkan dari mulut Tuhan sendiri. Di ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ya. Itu pernyataan gereja Laodikia. Jemaat gereja Laodikia merasa, ya, kita jemaat yang kaya, ya. Kita tidak kekurangan apa-apa. Ngapain? Ya. Kita harus bersusah payah, berjerih payah melayani agar orang, ya, memberikan persembahannya agar kita mendapatkan penghasilan. Oh, kita sudah kaya. Atau di sisi lain, ya, lah kaya, ya. Kita tidak perlu Tuhan ikut campur tangan, ya. Kita bisa berusaha sendiri sehingga kita menjadi gereja yang kaya. Nah. Ternyata ada juga, saudara, yang demikian, ya. Gereja yang merasa kalau gerejanya itu kaya, gerejanya itu tidak kekurangan suatu apapun menurut ukuran mereka, ya, menurut ukuran manusia. Tetapi menurut ukuran Tuhan apa? Ya, salah. Ya. Ukuran gereja jemaat Laodikia ini dengan ukuran yang
diukurkan Yesus kepada mereka sama sekali bertolak belakang. Jemaat ini merasa sebagai jemaat yang kaya, tetapi oleh Tuhan Yesus dikatakan, jikalau jemaat ini adalah jemaat yang tidak mengetahui bagaimana hidup sebagai jemaat Tuhan. Ternyata mereka itu melarat, mereka itu malang, mereka itu miskin, mereka itu buta dan telanjang. Satu deskripsi yang mana gereja ini adalah gereja yang benar-benar parah di mata Tuhan. Gereja yang parah di mata Tuhan. Kekayaan saudara sebenarnya bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan. Tetapi kalau kekayaan itu sendiri sudah menjadi Tuhan daripada jemaat Tuhan, jemaat tersebut tidak lagi merasa perlu adanya campur tangan Tuhan. Jemaat tersebut tidak merasa perlu Tuhan seperti sebagaimana dahulu, ketika masih melarat. Tetapi kalau saudara ingat, lain halnya dengan jemaat yang di Smyrna. Jemaat di Smyrna itu adalah jemaat yang hidupnya susah. Kehidupan jemaatnya benar-benar miskin, sangat miskin, karena dikucilkan sebagai jemaat Tuhan. Tetapi di mata Tuhan, mereka yang susah, mereka yang miskin adalah jemaat yang kaya. Jemaat yang kaya. Itu saudara sebenarnya yang Tuhan kehendaki bagi gerejanya. Itu yang Tuhan kehendaki bagi jemaatnya. Yang tidak memamerkan kekayaannya, yang tidak menyombongkan kekayaannya, yang tidak merasa pede karena sebagai gereja yang kaya. Tetapi ternyata sangat melarat di mata Tuhan. Tetapi ternyata malang, miskin, buta, tidak bisa melihat, telanjang, kelihatan boroknya, memalukan. Sehingga kalau tidak sadar seperti jemaat di Laodikia ini, jemaat Tuhan yang lain juga bisa mengalami hal yang sama. Mereka mengandalkan kekayaannya, mereka mengandalkan hal-hal yang lahiriah, tetapi sebenarnya yang Tuhan kehendaki yaitu kekayaan rohaniah tidak dimilikinya. Atau ada gereja yang mayoritas jemaatnya diisi orang kaya. Untuk memberikan persembahan yang banyak itu tidak masalah. Itu baik saudara, puji Tuhan. Tapi biarlah itu juga disertai kekayaan rohani. Kalau tidak, gereja tersebut tetap menjadi gereja yang melarat, yang miskin di mata Tuhan. Kekayaan puji Tuhan, tetapi jangan dicemari oleh hal-hal yang duniawi. Jangan hidup cemar, karena kaya tidak perlu Tuhan, karena kaya tidak takut untuk hidup di dalam aib, di dalam kecemaran. Bagaikan orang telanjang yang memalukan, yang tidak berpakaian. Jangan menjadi jemaat Tuhan yang demikian. Jangan menggunakan kekayaan sebagai kesombongan. Cara Tuhan Yesus menilai lain, saudara. Cara Tuhan menilai lain. Tetapi kembali, kalau Anda diberkati dengan kekayaan, gunakanlah kekayaan itu untuk memuliakan Tuhan. Tetaplah Anda hidup di dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan. Diisi, dipenuhi oleh kasih Tuhan. Di dalam ayat 14, saudara, 18, di dalam ayat 18, Tuhan memberi nasihat kepada jemaat
Laodikia, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Karena kamu sekarang ini telanjang, kamu sekarang ini miskin melarat. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Matanya sehat, tetapi mata rohaninya belen, saudara ya. Mata jasmaninya sehat, mata rohaninya belen. Tidak bisa melihat, buta. Sehingga Tuhan menasihati, menawarkan gereja Laodikia untuk membeli dari Tuhan emas yang sudah dimurnikan dengan api, agar jemaat Laodikia menjadi kaya di mata Tuhan, bukan di mata manusia, bukan di mata gerejanya sendiri. Sehingga kembali harta atau kekayaan dunia bisa menjadi sarana pelayanan yang berguna bagi pekerjaan Tuhan, saudara, tetapi juga bisa menjadi kutuk, karena dengan banyaknya kekayaan yang dimilikinya, manusia tidak lagi memerlukan Tuhan. Orang Kristen, gereja Kristen tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kekayaan telah menggantikan Tuhan. Yang mempunyai kekuasaan atas gereja Tuhan bukan lagi Tuhan. Aneh ya, saudara ya. Yang mempunyai kekuasaan atas gereja Tuhan bukan Tuhan, tapi justru manusia yang sudah menjadi kaya itu. Mereka tidak takut sama Tuhan. Kepada jemaat di Laodikia, Tuhan menasihatkan dan menawarkan agar gereja Laodikia menggunakan kekayaan yang mereka miliki untuk apa, saudara? Untuk membeli dari Tuhan emas yang dimurnikan. Tujuannya agar mereka menjadi kaya di hadapan Tuhan. Bukan hanya pernyataan mereka sendiri kaya, yang mana sebenarnya mereka tidak tahu jikalau mereka itu melarat, miskin, terpuruk, buta, telanjang, dan sebagainya. Tuhan menasihati dan menawarkan agar gereja Laodikia menggunakan kekayaan yang mereka miliki untuk membeli dari Tuhan emas yang dimurnikan, agar menjadi kaya di hadapan Tuhan. Tuhan menasihati agar kekayaan mereka serahkan kepada Tuhan. Mereka beli dari Tuhan, yaitu emas yang dimurnikan oleh api. Itu yang dinasihatkan dan ditawarkan Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Manusia yang sudah terkuasai oleh kekayaan duniawi, saudara, ya. Mungkin Anda juga bisa merasakan itu. Akan merasa sakit sekali, ya. Bagaikan terbakar oleh api jika kekayaan yang dimilikinya itu terbakar oleh api. Anda sebagai orang yang kaya, kalau rumah dan segala isi kekayaan Anda terbakar, hidup Anda bisa terasa terbakar oleh api juga. Lemes, mati saja, pilih mati rasanya, saudara ya. Karena apa? Manusia sudah terkuasai oleh kekayaan duniawi. Jemaat yang seperti itulah, saudara, jemaat Laodikia. Jemaat yang Tuhan kehendaki adalah jemaat yang memiliki kekayaan bagaikan emas yang sudah dimurnikan di dalam api. Dan ini ditawarkan kepada mereka untuk menyerahkan kekayaan duniawinya itu kepada Tuhan. Mungkin itu akan menjadi satu hal yang sangat menyakitkan, yang sangat susah bagi mereka. Tetapi
kekayaan itu yang membuat ganjalan bagi jemaat Laodikia menjadi jemaat yang melarat, yang miskin, yang buta, yang telanjang di mata Tuhan. Anda pernah mendengar atau menyaksikan ya, gereja yang kaya-kaya itu, yang kelihatan kaya dari luar, yang seharusnya kekayaan itu bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi di dalamnya justru terjadi kericuhan demi kericuhan, pertengkaran demi pertengkaran. Karena apa? Merebutkan kedudukan, merebutkan kekuasaan, merebutkan uang. Ya. Itu ya, gereja yang besar, gereja yang kaya, seolah-olah gereja yang baik dari luar, tetapi sebenarnya gereja yang seperti itu adalah gereja yang miskin, yang melarat, yang memalukan di mata Tuhan. Nasihat dan tawaran Tuhan agar mereka mau membeli emas yang sudah dimurnikan dalam api agar menjadi kaya, saudara. Kekayaan yang diakui dan disetujui oleh Tuhan. Ukurannya berbeda dengan kekayaan yang pada dasarnya diukur oleh manusia. Manusia, bahkan jemaat di Laodikia mengukur dari kekayaan lahiriah duniawi. Tetapi Tuhan mengukur kekayaan gerejanya dari ukuran rohani. Dari ukuran rohani. Jemaat Laodikia ini ditawari untuk membeli emas yang dimurnikan dalam api. Juga agar mereka tidak telanjang memalukan, tetapi juga mengenakan baju putih. Baju pertobatan. Baju pertobatan. Merasa banyak punya uang, tidak kekurangan apa-apa, sehingga hidup di dalam kecemaran juga tidak takut. Saudara, ya. Tidak takut. Ya. Apakah Anda takut atau tidak ya hidup di dalam kecemaran di hadapan Tuhan sebagai orang Kristen? Ya seharusnya kalau Anda waras, Anda mengerti mengapa kembali Anda menjadi Kristen, Anda akan takut. Anda akan menjauhi dosa dan kecemaran. Kecuali kalau Anda memang tidak mengerti untuk apa Anda menjadi jemaat Tuhan. Dan yang luar biasa, saudara, jemaat ini juga agar mengolesi matanya dengan salep, dengan obat mata agar bisa melihat. Apakah mata rohani kita bisa melihat dengan jelas, dengan terang, bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus dosanya oleh Kristus, yang berpakaian pakaian putih sebagai tanda, sebagai simbol kita sudah diberi kehidupan baru oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Agar kita bisa melihatnya dan tahu kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tetapi luar biasa, Tuhan itu tetap mengasihi jemaatnya. Tuhan tetap mengasihi jemaat Laodikia. Kalau Anda perhatikan, jemaat yang ketujuh ini adalah jemaat yang terparah kondisinya. Tetapi Tuhan tetap mengasihi jemaat di Laodikia ini dengan berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan begitu mengasihi jemaat Laodikia. Dan ia menegur jemaat ini dan menghajar jemaat ini, mendisiplin jemaat ini, mengoreksi jemaat ini. Dan Tuhan yang meminta, saudara ya. Tuhan yang meminta agar jemaat ini rela dididik oleh Tuhan, rela ditegur oleh Tuhan, agar jemaat ini rela untuk mau bertobat. Bukannya ya terserahlah, kalau kamu tidak mau mengikuti caraku ya silahkan sana. Hiduplah di dalam dosa dan akhirnya akan membawa kepada kebinasaan. Tetapi Tuhan terlebih dahulu mau menegur mereka. Kalau Anda ditegur ya, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen,
agar bertobat dari dosa Anda. Dengarkan saudara. Tuhan begitu mengasihi jemaatnya. Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi saudara, dan Tuhan merindukan agar kita akan tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya di dalam kebenaran dan kekudusan Kristus, saudara. Jangan hidup bagaikan jemaat Laodikia yang suam-suam kuku. Di ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jadi justru Tuhan Yesus itu berdiri di depan pintu gerejanya yang sudah ditutup oleh jemaatnya. Tuhan tidak diperbolehkan untuk masuk. Tuhan tidak diundang untuk masuk dan berkuasa, menguasai kehidupan jemaat Tuhan. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jemaat gereja Laodikia telah menutup pintu bagi pemiliknya. Tuhan loh, saudara, yang punya gereja itu, yang punya jemaatnya Tuhan. Tapi anehnya banyak gereja yang mengaku Kristen tidak menjalankan gerejanya seperti yang Tuhan kehendaki, tetapi seperti pimpinan masing-masing. Itu sebenarnya adalah gereja yang Tuhan tidak kehendaki. Kembali kalau Anda belajar dari Wahyu 2 dan 3 ini, Anda akan tahu gereja seperti apa. Gereja yang Tuhan Yesus kehendaki bagi jemaatnya. Justru Tuhan yang dari luar mengetok pintu ya, agar dipersilahkan untuk masuk di antara jemaatnya. Betapa besar saudara kasih Tuhan itu kepada jemaatnya yang sudah berdosa, agar mereka mau bertobat. Demikian juga isi Yohanes 3:16, mungkin banyak dari Anda yang sudah hafal ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, diberi kehidupan baru, diberi baju yang putih sebagai tanda pertobatan di dalam kasih Allah, saudara. Allah menghendaki agar setiap manusia bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam 1 Timotius 2 pasal ketiga berbunyi demikian, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Dan manusia yang sudah ditebus di dalam Yesus adalah manusia yang mengenakan baju putih sebagai tanda kekudusan Allah di dalam Kristus Yesus, yang sudah diberikan kepada orang tersebut, kepada saya, kepada Anda. Yesus memanggil saudara, Yesus mengetok pintu, Yesus mengetok hati jemaat yang hidup dalam dosa. Yesus mengetok hati manusia yang belum mau bertobat, agar membukakan pintu hatinya. Dan jikalau dia mau membukakan pintu hatinya bagi Yesus, mengundang Yesus untuk masuk di dalam kehidupannya, berkuasa atas hidupnya, berkuasa atas hidup saya, hidup Anda. Tuhan berjanji, jikalau kita akan diajak untuk makan-makan bersama dengan Tuhan, dan kita akan senantiasa bersama dengan Tuhan.
yang menang dari dosa, saudara. Di dalam Yesus, kita akan didudukkan oleh Tuhan sendiri bersama-sama dengan Tuhan. Di ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya. Dan setiap orang yang menang atas dosanya, karena mau mengundang Yesus untuk masuk di dalam hatinya, dia akan didudukkan oleh Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Sebagaimana Yesus sendiri telah menang dan Yesus didudukkan bersama Allah Bapa, kita yang menang di dalam Yesus akan didudukkan oleh Yesus bersama-sama dengan Yesus. Kita diberikan satu tempat yang istimewa, yang tidak layak untuk kita terima. Satu kehidupan kekal di sorga. Satu kehidupan yang abadi. Dengan Tuhan yang mengasihi saya dan saudara. Oleh karena itu, bukalah saudara, bukalah hati Anda, dan bertobatlah jikalau Anda memang hidup di dalam dosa. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Jangan bermain-main dengan firman-Nya. Di awal dikatakan, Yesus adalah amin. Segala yang dikatakannya akan digenapinya, akan dipenuhinya. Ya. Di ayat 22, terakhir dari pasal yang ketiga, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Seperti di bagian-bagian sebelumnya, surat yang ditujukan kepada jemaat yang lain, gereja yang lain juga ditujukan kepada gereja Tuhan yang lain. Dan kembali surat kepada jemaat di Laodikia ini juga ditujukan kepada saya secara pribadi dan Anda secara pribadi sebagai orang Kristen. Mudah-mudahan kita punya telinga. Telinga kita tidak buntet, tetapi telinga kita bisa mendengar firman Tuhan. Mata kita tidak buta, mata kita bisa membaca firman Tuhan dan bertemu dengan kebenaran Tuhan. Dan kita bersedia untuk dikoreksi, kita bersedia untuk bertobat, saudara. Kita bersedia untuk diberi pakaian yang putih. Gereja Laodikia adalah gereja yang terparah. Separah apapun dosa manusia, separah apapun dosa Anda bisa diampuni oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam Yesaya 1:18 begitu indah, saudara. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Tuhan mengajak manusia yang berdosa untuk berperkara dengan Dia. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sehingga bagaimana dengan pikiran kita, mulut kita, hati kita, setelah kita mau berperkara dengan Tuhan, kita akan dirubah. Kita akan diubah di dalam pekerjaan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.